Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi Berry guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin sebuah kartu grafis mulus like new kinyis-kinyis ya dari arsitektur touring Galax One Click OC GeForce GTX 1650 GDDR6 ya. Jadi ini kartu grafis non pin power, garansinya masih sangat panjang sampai 2025 akhir tahun ya guys ya. Dan yang istimewa kartu grafisnya di sini ada stiker-stiker lakbannya guys, bekas lakban tapi nggak mempengaruhi isi di dalamnya. Ini karena di bagian packingan tadi ya kurang begitu ciamik tapi it's okay. Dan di sini ada bagian yang sedikit robek ya. Tapi ini hanya bagian boxnya aja, alhamdulillah bukan isi dalamnya ya. Oke, kita akan langsung coba cek ya unboxing. Ini sebelumnya aku tunjukin dulu untuk serinya ya. GeForce GTX 1650 Extreme Overclock One Click OC ya. PCI Express 4GB GDDR6 128 bit ya. Mantap jiwa, jos. Ini untuk di bagian belakangnya. Jadi ini untuk varian terbaru dari PT Cahaya Distribusi unit 2020, expire 2025 ya. Kita buka untuk box bagian dalamnya. Ini box hitam. Lengkapannya pertama ada anti static pack original ya dari Galax ya. Kemudian ada quick setup guide ya. Ini seperti poster gitu kalau dibuka. Mantap. Terus buat kalian yang belum tahu tutorial untuk memasang kartu grafisnya di PC. Kemudian ini spons penutup bagian atas. Kartu grafisnya kelihatan dalam spons. Udah itu doang guys. Oke, kita coba keluarin dari boxnya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk unitnya ini benar-benar mulus, like new parah guys. Like new banget, dual fan ya, dual fan, heatsink berwarna chrome ya, chrome. Yang pasti ini X first hand user guys, mantap. PCI Express generasi 3.0 ya, 3.0. Kemudian yang istimewa dari kartu grafisnya ini tidak perlu pin power tambahan. Jadi banyak sekali yang nanya kartu grafisnya perlu pin power tambahan tuh harus gimana atau non pin power tuh harus gimana, tinggal colok aja ke Mobo. Yang penting PSU kalian kondisinya sehat normal sesuai dengan suges dari websitenya, yaitu kalau ini versi ini minimal 250 watt itu udah bisa yang certified ya guys ya. Dan sudah high quality komponen ya, heatsinknya juga cukup compact untuk kartu grafis ini, tentunya super duper efisien ya. Untuk di bagian exhaustnya mulus, bersih, bening ya. Terus kemudian untuk ini di bagian plat besinya ini sudah pasti kinyis kinclong ya gitu ya. Kinyis kinclong, ada DisplayPort, HDMI dan DVI port di bagian portnya ya, platnya mantap. Dan kita lihat untuk plat fiber di bagian belakang mulus ya, mulus bening parah guys, mulus bening parah. Dan segel dari Cahaya Distribusinya masih utuh ya, terpampar di sini, expire di Desember 2025. Jadi garansi udah 3 tahun untuk unit start di Agustus 2022. Karena ini November 2022 jadi sudah 3 tahun nih guys. Serial number unit dan box udah aku pastiin sama. Dan kita akan langsung tes aja untuk kartu grafisnya, kita langsung menuju ke PC. Let's go. Galax One Click OC non pin power GTX 1650 GDDR6 mulus like new, kinyis non pin power ya pastinya. Cycle per akhir tahun 2025 expired ya. 130 watt TDP, DisplayPort HDMI tertancap dengan baik ya, dan di sini display menampilkan dengan baik juga untuk bawah HDMI, atas DisplayPort. Suhu di 37 derajat Celcius ya, berjalan di 165 Hz 80p. Oke, jadi suhu di 37 derajat Celcius ya, suhu terendahnya di 35. Kita langsung reload aja. Untuk hardware info, MSI Afterburner, dan juga untuk 3D Mark serta GPU. Nah, ini kita reload semua dulu. Kita paskan di area kartu grafis. GPU Z, MSI Afterburner, no setting ya, semua berjalan default di 0 mV. Kita load dulu. Kita lihat di website. Jadi ini untuk versi Galax One Click OC ya, GTX 1650 GDDR6 non pin power. Jadi ini istimewa yang non pin power.
Kita cek di sini arsitektur touring tentunya ya dengan support DirectX 12 ya, underscore 1. Kemudian untuk kartu grafis ini udah dual slot ya, panjang 19,9 cm, lebar 11,1 cm dan tebal 3,9 cm atau 4 cm lah. TDP 75 watt TDP maksimal, Suge support sampai 250 watt, non pin power ya, HDMI udah 2.0 dan DisplayPort 1.4A. Ini udah punya encoder Gen 5, decoder Gen 4, mantap, jos dengan 4.700 juta transistor ya. Nice. Oke, kita langsung Firestrike-in. Kita akan benchmark menggunakan Firestrike di 1080p guys. Kita langsung run ya. Jadi untuk seri GDDR6 ini memiliki PCI Express Link speed itu 8 GB per second ya. Gigapaxel. Itu untuk kayak tekstur mapping. Temperatur di maksimal di 40 untuk idealnya dengan TDP di 34 sampai 37 watt TDP, 38 lah ya kurang lebih. Dan kita sedang load untuk jalanin benchmark 3D Mark Firestrike. GPU fan muter di 30% RPM ya secara performance. Firestrike Graphic T1. Oke, kita tampilin on screen display. 47 derajat Celcius startnya, mulus ya. Dapat 300 frame di 43 fps, 50 fps bahkan kenceng banget parah. Jos guys. Jadi ini no text, no line, no stuttering ya. No artifact tentunya dengan gambar yang tajam banget ini versi GDDR6 dengan TDP hanya 73 watt aja. Clock speed berjalan di 1800-an dan sudah dapat 1300 frame lebih guys. Mantap guys, 1300 lebih ya. Ini untuk versi non pin power guys. Tapi dia memiliki kecepatan yang bisa dibilang sama lah dengan pin power ya. Tipis-tipis begitu guys. Lanjut ke Firestrike 2, Graphic Test 2 ya. Jadi ini garansi expire di Desember 2025, masih sangat panjang banget, panjang parah. Dari cahaya distribusi, temperatur 55 derajat Celcius ke 56 ya, under 60 masihan, menggigil parah dengan gambar yang sangat bening mulus guys. Dapat di 38 fps, average 41 fps, under 80 ya, under 80 watt TDP. 97% full loadnya di kisaran 96-97 guys, karena sudah bisa mengakomodir Firestrike dengan mulus ya. Di 61 derajat Celcius suhu tertinggi saat ini. Mantap jiwa guys, just one click OC. Jadi ini sudah di setting secara pabrikan, dia bisa melakukan overclocking secara otomatis. Kita nggak perlu repot-repot kayak yang harus nge-tweak gitu guys. Ini menggunakan prosesor. Jadi kartu grafis akan idle di 12 watt, 12%, 10% performance. Sisanya menggunakan menggunakan prosesor ya. Untuk kartu grafis idle sudah turun ke 40-an, 48 derajat Celcius. Lanjut ke tes terakhir menggunakan combine test. Tempo hari aku tes yang Asus TUF non menggunakan pin power itu bisa dapat 20-an ya. Karena dia yang versi ultimate. Yang GDDR6 itu kurang lebih di 16 fps atau 17 fps ya, kita lihat ya. Startingnya di 17 guys, 16-17, berarti dia bakal nyentuh di 19 fps. Kita lihat ya. 56 derajat Celcius, jadi rata-rata berjalan di under 60 derajat Celcius untuk load di 98-99% performa ya. Jadi sangat tergigil-gigil nih. Oke, 19 tadi ya, tembus 19 ya. Kalau nggak salah nyentuh 20, tapi kalian bisa rollback videonya untuk lihat tadi. Oke, skornya good di 9064. Langsung aja kita validasi ya untuk lihat resultnya secara valid. Valid result ya. Better than 35% of our result, mantap. Suhunya aku yakin menggigil parah di 57 derajat Celcius ya. Just kemudian untuk Firestrike-nya di sini stabil di maksimal 1950 untuk GPU clock, memory clock di 1500-an ya. Mantap. Dan untuk tes 1 di sini achieve di 56 derajat, tes 2 di 62 derajat suhu tertinggi, dan tes terakhir di 58 derajat lagi ya. Jadi suhu tertinggi hanya di 62 derajat Celcius dengan kipas muter di 49% performance ya secara RPM, dimana idealnya di 38, jadi kurang lebih ada gap 11% RPM.
Secara sensor dari GPU-Z dan hardware info sama, di sini kartu grafis memiliki performa yang adem pasti guys, adem. Suhunya udah turun ke 44 derajat Celcius, dimana loadnya di maksimal 62 derajat Celcius, dan jadi untuk kebutuhan daily working ini sangat-sangat proper, irit daya karena non pin power, langsung plug and play aja ke motherboard kalian. Sementara kalian butuh PSU yang super duper sehat ya tentunya, tanpa harus wattnya tinggi-tinggi ya. Ya rekomend 500-600 itu udah sangat-sangat proper lah untuk kartu grafis ini. Oh iya, yang pasti untuk garansi masih sangat panjang sampai akhir tahun 2025. Buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke lapak Kodiberry guys. Terima kasih banyak yang udah support, like, komen di sosial media aku juga. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.